ya teman-teman ya. Jadi ini terakhir kali kita akan bahas introspeksi diri tahun ini pastinya. Nah, kita akan belajar tentang bagaimana kita bersikap, atau lebih kerennya bahasanya attitude ya, attitude. Nah, attitude itu kita akan bahas full ya, gimana cara kita punya attitude yang baik sebagai pengikut Kristus ya. Banyak orang karunia luar biasa, pelayanannya luar biasa, pekerjaannya luar biasa bahkan, tapi attitude-nya nggak bagus. Nanti kita lihat ya. Ada nggak sih orang kayak gitu di Alkitab? Ada ya. Nah, pertama teman-teman, secara psikologi, definisi attitude, definisi sikap, definisi sikap menurut ilmu psikologi gitu ya, kumpulan emosi, keyakinan, dan tingkah laku terhadap seseorang, kejadian, atau sesuatu ya, atau lebih gampangnya cara kita berespon ketika sesuatu terjadi. Nah, kira-kira begitulah ya, lebih gampangnya begitu. Jadi cara kita bersikap ya, kita akan lihat tuh ketika kita mengalami sesuatu, kita lagi menghadapi seseorang, menghadapi kejadian, atau menghadapi apapun itu. Nah, respon kita kayak gimana, itu sikap kita tuh jadinya ya, kumpulan emosi, keyakinan, dan tingkah laku terhadap seseorang, kejadian, atau sesuatu. Nah, itu definisi menurut psikologinya teman-teman ya. Nah, ada satu quote yang terkenal ya, mungkin populer karena John C. Maxwell, salah satu pakar leadership. Nah, jadi teman-teman, hidup kita itu ditentukan oleh 10% dari apa yang terjadi di hidup kita, dan 90% dari cara kita meresponinya. Ya, jadi ini quote yang terkenal dan hampir dipakai semua orang. Ya, jadi hidup kita itu ditentukan 10% doang ya, dari kejadian-kejadian. Mungkin teman-teman bisa lihat kejadian enak, kejadian gak enak, kejadian baik, kejadian buruk. Nah, itu cuma 10% doang penentu yang membuat hidup kita. Ya, kejadian-kejadian di hidup kita itu nggak terlalu mempengaruhi hidup kita sebenarnya ya. Kejadian-kejadian itu yang mempengaruhi adalah cara kita meresponi kejadian-kejadian itu. Teman-teman pasti tahu lah ya. Jadi bisa aja ada dua orang mengalami kejadian yang sama persis, tapi responnya beda. Nah, karena responnya beda, hasilnya beda. Nah, jadi kita tuh yang mana? Ya, apakah ada, kalau teman-teman lihat ya gitu ya, ada orang yang misalnya perusahaannya bangkrut gitu ya. Waduh, dia bangun bisnis dan bisnisnya bangkrut. Yang satu kayaknya stres berat, jadi alkoholik, bahkan pakai narkoba misalnya. Yang satu lagi, ya aku tahu ini bangkrut tapi hidupku belum selesai, aku bukan orang gagal, aku bisa bangkit lagi. Dan akhirnya dia bangkit lagi gitu ya. Nah, jadi kejadiannya sama, dua-duanya mungkin ngalamin bangkrut, tapi kita lihat responnya kayak gimana. Nah, jadi bukan masalah kejadian, karena kejadian itu cuma 10%, tapi masalahnya adalah 90% itu ya. Kita hari ini akan belajar 90% ini nih ya. Kita akan belajar 90% ini bagaimana kita meresponi kejadian-kejadian di hidup kita. Kenapa kita harus belajar cara meresponi kejadian-kejadian di hidup kita? Karena teman-teman, kita harus akui teman-teman ya, kebanyakan, saya pakai ini ya, kebanyakan apa yang terjadi itu di luar kendali kita. Ya, nggak ada orang yang akan ngatur hidupnya mengalami kejadian buruk gitu ya, secara normal gitu. Kalau kita bisa ngatur kehidupan kita, nggak mungkin kita akan atur, oke, bulan depan aku akan ngalamin kejadian gak enak. Nggak bakal ya. Pertama, kejadian gak enak, bahkan kejadian baik pun terkadang itu di luar kendali kita untuk terjadi. Kadang-kadang bisa juga terjadi karena kendali kita gitu. Tapi kebanyakan hampir semua tuh di luar kendali kita. Makanya cara kita meresponi suatu kejadian itu penting ya, karena kita nggak tahu di depan nanti kita akan ngalamin apa. Nah, sikap kita tuh harus terus kebangun gitu setiap detik. Respon kita, dan kita punya integritas juga teman-teman. Jadi apapun yang terjadi, kita prinsipnya tetap satu gitu. Nah, kita buka ayatnya. Nah, dah, ini ayatnya cuma satu-satunya yang akan kita bahas ya, karena ini udah mencakup semua ya. Filipi 2 ayat 5, versi New Living Translation. You must have the same attitude that Christ Jesus had. Ya, jadi kamu harus punya attitude yang sama, sikap yang sama seperti yang Yesus punyai. Ya, kamu harus punya attitude yang sama seperti Yesus punyai. Nah, ini versi New Living Translation. Ada juga versi Good News Translation. Ya, attitude
yang kamu harus punya adalah yang seperti yang Tuhan Yesus punya, ya kira-kira sama lah gitu ya. Tapi perbedaan kalimat yang tipis bedanya, tapi sebenarnya itu kalau kita dalemin teman-teman, ya ini Tuhan mau kita itu punya attitude yang bagus. Kenapa attitude-nya? Kita harus sama seperti attitude kayak Tuhan Yesus. Berapa banyak sih dari kita yang bisa dengan apa ngomongnya, dengan pede gitu ngomong, oh attitude aku, sikap aku udah sama seperti Tuhan Yesus. Berapa banyak dari kita yang berani ngomong kayak gitu? Aku aja nggak berani mungkin ya. Dan mestinya teman-teman nggak ada yang berani di sini. Ya, itu orang over pede itu. Dan mungkin kalau dicek ya sebenarnya banyak attitude yang nggak sesuai dengan Tuhan Yesus gitu. Makanya kita hari ini kita akan belajar. Ya, jadi bukan soal jadi orang yang perfect karena nggak akan ada manusia yang perfect, tapi soal dimana kita terus kebangun sikapnya. Dulu parah banget, sekarang parah aja. Tahun depan ya mulai mendingan sampai akhirnya sikap ini jadi bagus. Nah itu ada progresnya ya. Aku percaya sih nggak ada orang yang sikapnya itu bisa berubah 100% dalam semalam. Ya mungkin juga bisa, tapi kebanyakan sih nggak bisa gitu ya. Itu butuh proses. Dan ya kita harus terus berproses di situ ya teman-teman. Karena sikap itu apa ngomongnya ya, masalahnya itu kan di dalam ya. Sikap itu masalah di dalam. Kadang-kadang karena kita udah hidup di dunia sosial media yang mana itu semua serba tampilan, kadang-kadang kita tuh lebih memperhatikan tampak luar kita gitu ya. Oh, pakai baju yang bagus, oh nge-gym supaya badannya kelihatan bagus, dan apapun itu, apakah tampak luar gitu ya, apa obat anti jerawat lah segala macam. Tampak luar tuh kita sangat perhatiin, tapi yang di dalam ya attitude kita kadang-kadang mungkin kita nggak terlalu perhatiin gitu ya. Nah ini kalau tentang attitude ya teman-teman, saya punya kejadian gitu ya. Oh, sorry sebentar. Sorry teman-teman. Saya punya satu kejadian di mana waktu itu kita lagi komsel, ya, ada co-Christian nggak salah. Jadi sama pendeta, ya kita komsel sama pendeta. Pendeta ini orangnya penuh urapan gitu ya. Karunia itu luar biasa banget gitu. Nah, tapi ada tapinya ya. Pas saya main game sama dia, main tebak-tebakan gitu. Jadi kita peragain gitu ya, terus kita tebak, oh ini dia ngomong ini nih, dia ngomong ini pakai ayat gitu ya. Kita comot ayat apa ya, ayat misalnya Matius ayat berapa gitu, terus diperagain gitu ya. Kita harus tebak itu ayat apa gitu. Nah waktu itu yang pendeta saya ini kayak ke bawah suasana kali ya, orang emang nggak mau kalah dari dulu gitu ya, keras nggak mau kalah. Sebentar ya. Sorry. Orangnya emang apa tadi lagi main game, peragain gitu, orangnya nggak mau kalah gitu. Jadi ketika dia nggak bisa nebak, dia bilang itu salah tuh, teriak-teriakan gitu akhirnya. Dan waktu itu karena saya kesel, waktu itu saya mulutnya masih agak nyablak gitu ya. saya yang ngomong ke dia, udah khotbah ayat gitu aja nggak tahu gitu. Saya gituin dia gitu. Nah tapi intinya apa teman-teman? Intinya adalah waktu itu attitude-nya dia nggak bagus, attitude saya juga lebih parah lagi gitu ya. Akhirnya kita sebagai orang yang terkenal di sudah melayani gitu ya, kita nggak malu-maluin sebenarnya di komsel itu gitu. Komsel banyak kayak waktu 30-an kayaknya. Malu-maluin nggak malu-maluin banget gitu ya. Dia bahkan pendeta gitu ya. Kalau aku mungkin masih dulu ya masih kayak anak-anak biasa lah gitu. Jadi dari kita main game itu saya belajar tuh ya. Dia urapannya luar biasa, karunia luar biasa, sikapnya agak malu-maluin sejujurnya, dan saya pun juga malu-maluin juga sebenarnya waktu itu ya. Saya ngomong gitu depan orang-orang, dan saya sebenarnya nggak ada maksud buat ngerendahin dia sih, cuma saya waktu itu bilang ya kayak gitu,
udah khotbah ayat gitu aja nggak tahu gitu. Nah, itu kan sikap yang nggak bagus gitu ya. Mungkin terkesannya saya lebih pintar kalau saya ngomong kayak gitu, tapi sebenarnya ya itu cuma nunjukin ya saya cuma orang yang mulutnya nggak bisa diatur aja gitu ya, mulutnya parah juga gitu sebenarnya. Jadi sikap itu penting ya, kita harus punya sikap seperti Tuhan Yesus punya sikap. John C. Maxwell pernah bikin tulisan kayak gini, ya, ini bagus ya, kayak puisi. Sikap itu akarnya tersembunyi, namun buahnya kelihatan. Ya, akarnya tersembunyi, namun buahnya kelihatan. Sikap adalah sahabat terbaik atau musuh terbesar kita. Sikap lebih jujur dan lebih konsisten daripada kata-kata kita. Ya, sikap adalah cerminan masa lalu kita, dan sikap dapat menarik orang lain kepada kita, tetapi juga bisa menjauhkan mereka. Nah, ini teman-teman harusnya paham ya, ini ngomongin tentang sifat yang sikap yang oke dan sikap yang nggak oke. Ya, kalau sikapnya oke, itu akan membawa dampak-dampak positif ya buat kita gitu pastinya. Jadi makanya bisa jadi sahabat terbaik kita. Nah, kalau jadi musuh terbesar kita berarti sifatnya nggak oke gitu ya, sama ya, sikap lebih jujur dan lebih konsisten pada kata-kata kita. Orang akan lebih lihat sikap kita dibandingkan apa yang kita ucapin. Dan sikap adalah cerminan masa lalu kita yang nanti akan kita bahas, dan sikap dapat menarik orang lain kepada kita, tetapi juga bisa menjauhkan mereka ya. Nggak akan ada orang yang demen deket-deket dengan orang yang sikapnya buruk gitu ya. Tapi ada orang yang mungkin nggak berbakat, nggak punya apa-apa, tapi kalau sikapnya menarik, orang akan mau deket-deket sama dia. Nah, jadi sikap tuh penting banget, sepenting itu ya, sampai John C. Maxwell tuh pernah bikin satu buku khusus bahas attitude. Nah, itu jadi bagus banget, itu salah satu buku yang lumayan menegur saya kalau saya harus punya sikap yang baik gitu ya. Sikap saya dari dulu nggak baik, kayak tadi teman-teman saya ceritain, itu mungkin tahun 2017 kali itu ya. Nah, di mana saya sama pendeta tuh main game aja tuh kayak begitu gitu. Nah, tahun 2017, 7 tahun lalu. Nah, saya belajar ini dan akhirnya saya mau ubah sikap saya sebaik mungkin. Nah, kemampuan yang baik disertai sikap yang buruk tidak akan membawa kita ke tempat yang lebih tinggi. Nah, aku ingat teman-teman, saya kebetulan saya kerja di bisnis keluarga, saya punya pegawai, dibilang pintar-pintar banget juga enggak gitu ya, tapi karena ya emang ya dia lumayan lah gitulah, jadi bisa kita pakai, lumayan gesit juga walaupun kadang-kadang agak gimana gitu ya. Tapi yang saya nggak suka dari dia itu sikapnya ya, sikapnya tuh benar-benar dia mungkin nggak pernah kerja, dan katanya dulu mantan berandal lah, cewek gitu, mantan berandal, hamil di luar nikah segala macem. Di sekolahnya juga katanya dulunya udah yang berandal punya lah gitu, jadi nggak pernah kerja, tiba-tiba udah punya anak 17 tahun, hamil di luar nikah, punya anak 8 tahun kemudian anaknya udah gede, dia cari kerja, nah akhirnya kerja sama saya. Waduh, dia nggak pernah kerja gitu ya, dengan background seberandal itu. Wah, itu sikapnya tuh parah banget ya gitu ya. Bayang nggak sih ngomong sama majikan tuh bisa tolak pinggang gitu. Itu kayak aduh, dia orang kenapa sih ya. Terus ngomong sama pelanggan, waduh itu lebih capek lagi gitu lihatnya. Kadang-kadang saya sampai marahin kan, nggak marahin yang galakin ya, tapi saya tegur, jangan begitu dong ngomongnya dong, begitu gitu. Dia mencoba seramah mungkin aja tuh masih kelihatan sikapnya nggak enak gitu sama orang gitu. Jadi itu salah satu yang menegur saya juga kalau saya harus punya sikap yang baik gitu ya, karena kalau saya jadi pelanggan, saya dilayanin sama yang kayak begitu gitu ya sikapnya, saya akan malas datang lagi sih, jujur aja gitu. Nah, jadi nggak akan ada orang yang mau kerja sama orang yang sikapnya buruk ya. Makanya nggak akan kita ke tempat yang lebih tinggi ketika kita sikapnya terus buruk gitu. Nggak akan ada orang yang mau kayak gitu. Orang sebaik manapun seharusnya nggak akan betah gitu teman-teman ya. Nggak akan betah untuk kerja sama orang yang sikapnya buruk. Kalau teman-teman juga pernah lihat, yang lebih relate mungkin, ada orang yang misalnya cewek gitu ya, cewek cakep gitu, misalnya cantik banget, tapi sifatnya jelek banget gitu ya. Sifatnya jelek banget gitu ya, tapi mukanya cantik banget. Ya teman-teman bisa sebut lah, mungkin ada artis yang kayak gitu ya, saya nggak tahu siapa ya. Tapi anggaplah ada yang kayak gitu.
itu akan bikin ilfeel kan, kadang-kadang ilfeel lah rasanya kayak gitu, terutama cewek-cewek kalau lihat cowok-cowok yang ganteng tapi nggak respect sama cewek gitu misalnya ya, ganteng tapi tiap kali cewek dilecehin segala macem, kegantengannya tiba-tiba hilang gitu kan. Nah, itu kira-kira kayak gitu teman-teman. Sikap tuh lebih memancar gitu ya daripada tampak luar kita. Teman-teman kalau pernah nonton X Factor, pernah sekali ada audisi cowok gitu ya, bule ini ya di US, audisi cowok ganteng gitu ya, ganteng, terus pas nyanyi suara bagus, wah semua juri cewek kayak histeris gitu, wah udah ganteng, suaranya bagus segala macam. Nah, tapi tiba-tiba setelah dia selesai nyanyi, dia happy kan, penontonnya pada heboh, juri-juri juga pada suka kelihatannya. Tiba-tiba si cowok ini ditanya sama juri ya, kamu tahu nggak sih apa yang membuat kamu menarik gitu. Ini juri cewek yang bilang dia ganteng gitu. Nah, dia cuma tanya gitu juri ceweknya, kamu tahu nggak sih apa yang bikin kamu menarik? Nah, si cowok ini tiba-tiba ngomong kayak gini, jawabnya, I don't know, tell me woman. Ya, saya nggak tahu, tell me, beritahu aku wanita gitu. Kalau di bule cowok manggil cewek nggak dikenal woman, itu tuh kayak kesana tuh nganggap apa sih ngomongnya, nganggap wanita tuh lebih rendah derajatnya daripada cowok gitu. Itu nggak sopan sebenarnya. Cobalah teman-teman gituin mama teman-teman gitu ya, hey wanita gitu kan, itu kan kayak nggak sopan banget kita gituin cewek manapun lah gitu kalau sebagai cowok gitu ya. Nah, dari awal semua penonton heboh, juri-jurinya histeris segala macam, ketika dia ngomong tell me woman gitu, satu studio tuh langsung diem semua, langsung diem, dan juri-juri kayak langsung begitu semua mukanya gitu ya. Jadi teman-teman percayalah, teman-teman punya sikap yang jelek itu nggak akan bawa kita ke tempat yang lebih tinggi. Nah, itu salah satu contoh ya gitu ya, dari semua pada kagum, hanya dengan satu kalimat yang nunjukin dia punya sikap yang jelek, runtuh semua kekagumannya gitu. Nah, kita akan lihat teman-teman ya, tadi kita udah bahas sedikit faktor umum pembentuk sikap. Apa sih yang membentuk sikap? Sebelum lahir biasanya sikap kita akan ditentukan dari kepribadian atau temperamen yang melekat. Itu jadi kayak sifat bawaan dari lahir lah gitu ya. Nah, ketika kita lahir biasa akan dipengaruhi oleh lingkungan. Usia 1-6 tahun, yaitu salah satu pembentukan juga. Biasanya kita akan dibentuk sikapnya lewat penerimaan atau dukungan orang dewasa yang ada di sekitar kita ketika kita 1-6 tahun itu, ketika kita lagi masa pertumbuhan dari bayi menuju SD lah ya kalau di Indonesia gitu ya. Nah, usia 6-10 tahun, nah ini sikap akan dibentuk lewat gambar diri dan paparan pada pengalaman baru. Paparan pada pengalaman baru tuh jadi ketika kita ngalamin sesuatu, pengalaman-pengalaman yang belum kita alamin sebelumnya, nah itu bisa jadi pembentuk sikap kita tuh. Nah, lalu usia 11-21 tahun, teman sebaya dan penampilan fisik. Nah, itu saya juga nggak tahu ya kenapa itu disebut penampilan fisik ya, tapi memang kadang-kadang penampilan fisik tuh bisa membuat kita jadi over pede atau bahkan jadi minder, ya bisa juga gitu ya. Nah, tapi yang mungkin poin yang harus ditekaninnya itu bukan penampilan fisik tapi teman sebaya ya. Jadi lingkungan pergaulan kita itu bisa membentuk sikap kita ya teman-teman ya. Jadi hati-hati banget soal pilih teman. Sampai sekarang sih masih itu ya. Ada nggak sih itu? Nggak ada ya. Di usia 21-61 tahun, yaitu pernikahan, keluarga, pekerjaan, kesuksesan, penyesuaian, ketika ada perubahan gitu ya. Nah, terus ada nilai hidup. Ya, nilai hidup. Nah, jadi ya ini bukan saya yang bikin ya teman-teman, ini saya ngambil dari buku John C. Maxwell. Jadi ya kira-kira teman-teman bisa lihatlah gambarannya apa sih pembentuk sikap kita. Ini faktor umum, ya bisa juga beda gitu ya, faktor umum. Nah, dari sini terkadang karena kita udah lihat gitu ya, ada pembentuk sikap ya. Kita tuh sikapnya bisa dibentuk sama sesuatu yang di luar kita ya.
Ini kan semuanya kan hampir semua di luar kendali kita lah gitu ya, kecuali mungkin gambar diri ya mungkin ya. Nah, kadang-kadang karena dia tahu, oh aku kan sikap aku begini karena ya aku ngalamin ini. Ya dari sebelum lahir, kelahiran, usia 1 sama 6 tahun segala macam aku ngalamin ini, jadi aku sikapnya begini. Nah, kadang-kadang ada kalimat gitu, that's just who I am. Ya itu emang saya begitu gitu. Ya saya emang begitu. Benar gak sih kalimat itu? Ya itu jelas-jelas salah ya teman-teman ya. Sikap buruk kita yang sekarang itu sebenarnya hasil keputusan kita. Tetapi itu bukan jati diri kita yang sebenarnya. Ya, jadi jangan bilang, aku emang begini. Enggak, bisa berubah. Ya. Bisa berubah, saya aja berubah gitu ya. Tahun ini saya jadi lebih, udah beberapa orang bilang saya tahun ini lebih tenang gitu. Nah, saya pun ngakuin itu, ya saya juga merasa saya lebih tenang gitu. Jadi kalau zaman dulu saya kan bisa bilang, saya orangnya nggak sabaran segala macam. Nah tapi ya benar, saya waktu itu orangnya nggak sabaran, cuma emangnya saya mau tetap jadi orang nggak sabaran sampai saya tua gitu kan, saya nggak mau juga. Saya harus belajar, saya harus lebih tenang, saya harus lebih sabar gitu ya. Teman-teman juga kalau punya sifat negatif, jangan bilang saya mau orang yang begini, enggak. Ya, kalau itu nggak sesuai dengan sikapnya Tuhan, ya kita harus ubah. Ya, minta Tuhan bantu kita untuk ubah itu. Saya pernah punya teman sikapnya kasar gitu ya, sikapnya kasar. Tata dibentuk sama orang tuanya yang kasar di rumahnya. Orang tuanya itu kalau berantem bisa ngancem cerai, walaupun nggak cerai sih ya, tapi ngancem cerai. Tapi bayangin nggak sih kalau kita sebagai anak lihat orang tua berantemnya begitu, ngancem cerai gitu. Nah itu ya pasti kita juga akan kebawa kasarnya gitu ya. Nah, akhirnya dia kebawa kasarnya sama orang manapun, kayak saya lihatnya tuh kayak kalau dia ngomong tuh bawaannya kesana kasar, walaupun mungkin hatinya nggak kasar gitu ya, tapi bawaannya kasar gitu. Nah, saya juga dulu begitu gitu ya. Tapi kan ketika saya dibilangin, ya saya akan bilang, oh iya juga ya. Orang saya ada kayak nggak seneng gitu ya. Apalagi kalau saya dulu sama orang yang kurang saya kenal, kayak orang tuh akan lihat saya kayak nggak ramah ya orangnya. Padahal saya ramah-ramah aja gitu. Nah, waktu itu ternyata saya baru tahu ternyata nada ngomong saya. Ya, nada ngomong saya kesana tuh kayak tegas gitu. Jadi kesana judes. Nah, sejak itu saya ubah, nada ngomong saya harus lebih ramah, dan saya akan usahain kalau ngomong sama orang saya senyum. Kalau senyum kan nggak mungkin dikira jutek gitu ya, nggak mungkin dikira nggak ramah, jadi saya usahain senyum. Nah tapi teman saya ini ketika dia kayak begitu gitu ya, dia malah responnya kayak gitu, kok kalian nggak ngertiin aku sih, aku kan emang begini gitu. Justru kalian harus ngertiin aku dong kalau kalian kenal aku gitu. Nah kalau saya sejujurnya saya nggak setuju gitu ya, justru karena saya kenal dia, saya mengasihi dia, justru ya ubah lah, jangan kalau buruk malah di stay buruk gitu, jangan tetap buruk ya. Ya itu jadi teman-teman harus tahu ya, sikap buruk itu adalah keputusan kita. Kalau kita mau berubah pasti bisa ya, nggak mungkin nggak bisa, bohong gitu kalau nggak bisa ya. Jadi kata-kata that's just who I am tuh kata-kata yang jelas salah, karena saya bisa udah alamin berubah, dan saya udah lihat banyak orang juga berubah sikapnya. Jadi kalau teman-teman mau sebenarnya bisa berubah. Nah, kita akan lihat teman-teman seorang tokoh Alkitab yang luar biasa yang mungkin teman-teman tahu, Samson bahasa Inggrisnya ya. Ada gamenya bahkan ya, game yang tahu nggak sih teman, Samson, singa, lion, sama Delilah gitu ya. Itu ada game itu kayak Sweet gitu ya. Nah itu jadi Simpson ini terkenal banget, sampai ke orang-orang non-Kristen pun ini terkenal sebenarnya dia. Tapi kalau kita lihat, dia punya sikap yang parah gitu ya. Saya nggak bisa bilang agak jelek gitu ya, enggak. Parah sebenarnya Simpson itu sifatnya. Ya, pertama dia punya panggilan yang mulia. Ya, kalau teman-teman baca di Hakim-Hakim 13 mestinya, Hakim-Hakim 13, ya dia lahirnya aja tuh udah nggak biasa gitu ya. Didatengin malaikat mamanya tuh. Mandul didatengin malaikat, tiba-tiba hamil, lahirin Simpson gitu. Jadi punya panggilan yang mulia. Cuma dengan syaratnya nggak boleh potong rambut. Bayangin nggak sih teman-teman? Punya panggilan yang sehebat itu, syaratnya cuma nggak boleh potong rambut, itu gampang banget syaratnya. Ya kebayang nggak sih itu syaratnya? Biasa kan kalau kadang-kadang ya apa, oh kamu harus bikin ini, kamu harus punya sifat ini misalnya segala macam.
Nah, itu kan syaratnya banyak. Nah, ini panggilan gampang, syaratnya gampang gitu ya. Tidak boleh potong rambut, udah titik gitu. Nah, itu adalah favor. Itu adalah kemurahan Tuhan. Bisa ada orang punya panggilan, punya karunia yang luar biasa, syaratnya cuma nggak boleh potong rambut. Yang kedua, nah, prinsipnya ini agak jelek gitu ya. Jika kamu tidak ganggu aku tidak akan ganggu kamu. Nah, ini prinsip preman. Ya, ini basically dia preman gitu. Punya karunia yang luar biasa. Kalau teman-teman tahu, Simpson itu terkenal sama super power, ya super strength. Tenaganya tuh luar biasa gitu ya. Kekuatan dia ngangkat sesuatu, kekuatan fisik lah, jadi kekuatan fisiknya luar biasa gitu ya. Tapi dia punya prinsip kayak gitu, jika kamu tidak ganggu aku nggak akan ganggu kamu. Kamu berani ganggu aku ganggu balik, aku bales loh. Nah, kayak gitu gitu. Preman, jadi basically dia preman gitu. Dan dia memandang rendah visi Tuhan ya. Dia tahu dia nazir Allah itu jadi orang yang dikhususkan buat Tuhan gitu ya. Dia tahu ya, tapi dia memandang remeh itu. Kalau teman-teman kan tahu ya, gamenya kan ada Samson bisa begini, terus ada lawannya kan singa begini. Nah, cerita itu teman-teman, mungkin banyak dari teman-teman yang mungkin belum sadar, ternyata Simpson ketika dia bunuh singa, dia itu biarin singanya mati kan. Nah, terus nanti pas dia udah pergi, terus dia balik lagi ke singa itu, singanya udah jadi bangkai. Nah, di bangkai singa itu ada madu. Ya, jadi di tulang-tulang singa itu ada madu loh. Nah, dia makan madu itu, bahkan dia kasih madu itu ke papa mamanya gitu. Nah, emang salah makan madu? Makan madu ya nggak salah. Masalahnya madunya itu dari mayat singa. Ya, kalau zaman itu ya, hukum Taurat bilang ketika sesuatu kena bangkai, ya kena mayat apapun gitu, itu najis. Ya, jadi si Simpson ini makan madu yang udah najis dan bahkan dia kasih ke papa mamanya. Itu lebih gila lagi gitu ya. Papa mamanya bahkan nggak dikasih tahu gitu. Nah, dia jadi Simpson itu memandang rendah banget firman Tuhan. Ya, dia juga nggak memandang, dia juga memandang rendah panggilan Tuhan buat hidupnya. Dan pasti karakternya tuh parah banget gitu ya. Dia nggak menjunjung tinggi karakter dalam Tuhan, sikap dalam Tuhan. Ya. Terus keempat, dia lebih menjunjung tinggi urapannya daripada pribadi Allah. Nah, ini salah satu orang yang dipakai Tuhan luar biasa, punya urapan yang luar biasa, tapi dia pokoknya cuma pakai urapannya buat, ya itu, tadi prinsip nomor 2 ya. Lu gangguin gua gangguin balik lo. Nah, kira-kira begitu. Dia jadi pakai urapannya cuma untuk alasan egois gitu ya. Dan kalau teman-teman perhatiin, dia sebenarnya walaupun dibilang hakim-hakim, dia itu nggak pernah mimpin Israel basically ya. Secara umumnya kalau kita baca di Alkitab, dia nggak pernah mimpin Israel buat merangin bangsa Filistin. Pokoknya dia cuma nyerang Filistin kalau Filistin gangguin dia gitu. Itu egois lah gitu. Jadi saya dulu pikir, karena Simpson ini terkenal, ternyata ini teladan yang luar biasa gitu ya. Dan pas saya udah makin ngerti Alkitab, saya baru tahu Alkitab nggak pernah bilang Simpson itu teladan yang baik gitu ya. Alkitab nggak pernah bilang Simpson itu teladan yang baik. Justru kita harus belajar ternyata ada orang yang dipakai Tuhan luar biasa, karakternya luar biasa parah gitu ya, preman banget. Nah, kalau teman-teman lihat di Hakim 16 ayat 1-3 ini, dari sini udah kebukti gitu ya. Bayangin sih teman-teman, orang yang punya urapan luar biasa, ketika Simpson pergi ke Gaza, dilihatnya di sana seorang perempuan sundal lalu menghampiri dia. Jadi basically dia sewa pelacur gitu ya. Sewa pelacur, sewa PSK. Nah, ketika diberitahukan kepada orang-orang Gaza, Simpson telah datang ke sini, maka mereka mengepung tempat itu dan siap menghadang dia semalam-malaman itu di pintu gerbang kota. Tapi semalam-malaman itu mereka tidak berbuat apa-apa, karena pikirnya nanti pada waktu fajar kita akan membunuh dia. Ya, tapi Simpson tidur di situ sampai tengah malam. Pada waktu tengah malam bangunlah ia, dipegangnya kedua daun pintu gerbang kota itu dan kedua tiang pintu, cabutnyalah semuanya beserta palangnya, diletakkannya di atas kedua bahunya. Terus semuanya itu diangkatnya ke puncak gunung yang berhadapan dengan Hebron. Nah, jadi teman-teman, basically ya, dia habis sewa pelacur, tiba-tiba dia ngangkat pintu gerbang kota. Nah, pintu gerbang ya teman-teman ya, bukan pintu ya, pintu gerbang. Nah, pintu gerbang itu lambang
Kalau zaman dulu lambang kekuatan bangsa itu tuh gerbang kotanya, ya itu karena itu pertahanan pertama gitu ya, ketika ada bangsa lain mau nyerbu, nah dia harus berhadapan sama pintu gerbang. Nah itu jadi pintu gerbang itu lambang kekuatan sebuah bangsa sebenarnya. Nah ini dicabut sama dia, nah terus dia ngangkat itu ke puncak gunung. Nah artinya apa teman-teman, dia ngangkat gerbang kota yang super gede itu, yang super berat itu, pastinya itu nggak mungkin ada orang normal bisa ngangkat pintu gerbang sendirian lagi ya. Nah, dia ngangkat itu sambil jalan ke puncak gunung. Bayang nggak sih teman-teman? Itu basically dia mendaki gunung. Ya kalau teman-teman ada yang fitness gitu ya, pasti tahu jalan nanjak sama jalan di jalan rata itu capean jalan nanjak, apalagi bawa beban seberat itu. Ini gila nih teman-teman ya. Dia jadi bawa gerbang seberat itu sambil jalan nanjak ke puncak gunung. Itu gila banget. Nah mungkin orang-orang yang lihat bangsa Filistin juga ketakutan. Nah ya kita nggak disebut di sini dia mau pamer kekuatan atau apa gitu. Nah tapi basically kalau kita lihat dia habis sewa pelacur, karunia masih jalan. Ya, ini benar-benar habis sewa pelacur gitu ya, karunia masih jalan. Kayak tadi juga dia makan madu yang najis, karunia masih jalan juga. Ya, saya nggak tahu teman-teman akan bilang itu kemurahan Tuhan atau enggak. Ya saya akan juga akan bilang itu kemurahan Tuhan gitu ya. Tapi secara jujur kalau saya punya karunia yang luar biasa dan karunianya masih tetap jalan ketika saya nggak hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, itu menyeramkan teman-teman. Karena kan gini, kalau kita punya karunia yang luar biasa terus kita buat dosa, karunia tiba-tiba hilang, kita akan sadar kan, waduh aku habis buat dosa nih, aku harus tobat gitu. Nah tapi kalau saya punya karunia yang luar biasa, saya buat dosa, karunia tetap jalan-jalan aja, nah saya mungkin akan kayak Simpson, ya Tuhan masih mau pakai aku kok, nggak apa-apa lah aku bikin dosa gitu ya. Nah hati-hati teman-teman kalau kita merasa kita udah punya, kita udah melayani secara luar biasa, pekerjaanku tetap diberkati, segala macem, walaupun aku hidup dalam dosa, pokoknya Tuhan tuh sayang banget sama aku lah, hati-hati, kayak gitu. Suatu saat kita pasti akan jatuh, kayak Simpson gini, ya. Simpson itu akhirnya ditangkap, ya kalau teman-teman baca sendiri nanti ya, dia ditangkap karena dia dihasut sama Delilah untuk kasih tahu rahasia kekuatannya apa. Nah, akhirnya dia ditangkap, dijadiin tawanan penjara, jadiin budak di penjara. Nah, sampai akhir hidupnya pun, ya, dia minta Tuhan buat pulihin kekuatannya, ya bukan buat bebasin bangsa Israel dari Filistin, tapi buat membalaskan kedua matanya itu saya kuningin gitu ya. Jadi sampai akhir hidupnya, ya akhirnya dia dibunuh gitu ya. Sorry, bukan akhirnya dibunuh, sorry. Dia akhirnya mati. Jadi intinya dia tuh tiang penyangga di satu tempat gitu ya, dirobohin. Jadi bangunan itu roboh nimpa Simpson sama orang-orang yang ada di bangunan itu gitu. Nah, dia sampai dia mati di situ aja, kalimat terakhirnya begitu gitu ya. Kubalaskan kedua mataku ini. Jadi masih punya sikap yang egois. Pokoknya dia nggak peduli Israel bebas dari bangsa Filistin atau enggak. Waktu itu lagi kacau gitu Israel ya. Dia nggak peduli. Dia nggak peduli Israel bebas dari bangsa Filistin, tapi pokoknya dia cuma mau balas kedua matanya dia yang udah dicungkil gitu. Pas dia ditangkap karena Delilah, kedua matanya dicungkil. Jadi cuma balas matanya aja. Nah, ini pasal terakhir tentang hidupnya Simpson. Ya, ini ayat-ayat terakhir, tapi ayat terakhirnya sebenarnya ini. Ya, Hakim-Hakim 16 ayat 31. Tadi 16 ayat 28 sampai 30, ini ayat 31-nya. Dia memerintah sebagai hakim atas orang Israel 20 tahun lamanya. Mungkin teman-teman pas baca di Alkitab suka skip ini. Saya juga pas baca ini, saya skip ini sampai kemana, baru saya pelajarin lagi dan saya baru sadar. Ini orang dipakai Tuhan berarti 20 tahun. Ya, sebagai hakim orang Israel. Dia dipakai sama Tuhan secara luar biasa, sekali lagi punya urapan kekuatan yang luar biasa 20 tahun. Tapi yang saya
renungin kemarin adalah ternyata selama 20 tahun dia dipakai Tuhan, karakternya nggak ada perubahan sampai dia mati. Itu serem banget teman-teman, kalau teman-teman renungin. Ya bayangin sih, 20 tahun tuh basically kalau kita umur 20, ya itu sampai umur 40 tahun nggak ada perubahan karakter sampai dia mati gitu ya. Itu contoh teladan yang sangat parah gitu ya teman-teman ya. Sangat parah gitu. Jadi kalau teman-teman mau belajar tentang Simpson, bacalah Hakim-Hakim 13 sampai 16. Teman-teman akan lihat cacat karakternya, sikap-sikap yang egoisnya, cuma karakter premannya itu kental banget dalam hidup Simpson sampai dia mati itu nggak ada perubahan gitu ya. Jadi emang beberapa penafsir bilang begitu gitu ya. Nggak ada yang bilang Simpson itu teladan yang baik gitu. Jadi emang itu contoh yang parah banget, punya sikap yang jelek tapi dipakai Tuhan luar biasa. Itu mestinya buat kita merenung soal itu ya. Nah jadi teman-teman, saya akan bagiin 3 poin di mana kita bisa ubah sikap kita. Pertama, Matius 7 ayat 1 sampai 5, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari matamu. Mata saudaramu, sorry. Teman-teman tahu selumbar? Selumbar itu, saya dulu pikir selumbar itu selaput gitu ya, kayak kertas gitu, selebar. Saya salah nangkep gitu. Selumbar itu saya dulu pikir ya kayak lembaran kertas gitu, ada di mata gitu, nempel gitu. Ternyata selumbar itu bukan gitu. Selumbar itu satu titik, ya serbuk kayu. Nah itu selumbar tuh. Ya bayangin sih serbuk kayu kita lihat di mata saudara kita, pada ada balok ya, balok kan gede tuh ya, balok di mata kita nggak lihat. Nah itu jadi orang yang cuma lihat kesalahan orang lain tapi nggak pernah lihat kesalahannya sendiri. Nah di versi The Passion Translation, nah itu lebih jelas mestinya. How could you say to your friend, let me show you where you're wrong when you're guilty or of even more. Jadi gimana ceritanya lu bisa ngomong ke temen lu, biarkan aku menunjukkan di mana kamu salah, ketika kamu bersalah lebih parah lagi gitu ya. Kamu sedang menjadi orang yang cuma kritik doang dan munafik. Ya. Pertama-tama, akuilah dan Delta apa ngomongnya ya, dan uruslah gitu ya, uruslah titik butamu sendiri. Ya. Akuilah dan uruslah titik butamu sendiri. Nanti kamu bisa mengurus titik buta orang lain. Nah, itu lebih nampol gitu teman-teman ya bahasanya. Kalau ada Passion Translation. Intinya adalah kalau kita mau mengubah sikap, pertama kita harus evaluasi diri. Ya, nggak usah sibuk lihat orang lain, evaluasi diri kita aja. Nah, itu tema kita ya, makanya ya, introspeksi diri. Nggak usah sibuk. Ini balik lagi ke yang khotbah pertama itu ya teman-teman. Cek diri sendiri, evaluasi diri. Kalau kita mau mengubah sikap kita, pertama kita harus tahu dulu nih. Oke, sikap aku yang belum diubah ini, dan ini, dan ini, dan ini. Oke, identifikasi dulu gitu, evaluasi diri. Kedua, Kolose 3 ayat 5 sampai 8, saya pakai versi bahasa Inggris, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Saya terjemahin aja. Ya, jangan dikendalikan oleh tubuhmu, ya. Don't be controlled, ya. Jangan dikendalikan oleh tubuhmu. Bunuhlah, matikanlah gitu ya, matikanlah semua keinginan dari perilaku seks yang salah gitu ya. Ya, jangan jadi immoral, nggak bermoral, atau ya apa ngomongnya, punya pikiran yang buruk gitu ya. Jangan serakah, yang mana serakah itu sama seperti penyembahan berhala. Ya, Tuhan itu marah dengan orang yang tidak menaatinya dengan melakukan hal-hal seperti itu. Dan inilah yang kamu lakukan ketika kamu hidup di antara orang yang hidupnya seperti itu gitu ya.
Nah, tapi sekarang kamu harus hentikan perbuatan seperti itu. You must stop doing such things. Ya, you must quit being angry. Ya, berhentilah marah, membenci dan jahat. Ya, kamu nggak boleh berkata-kata yang mengejek atau berkata-kata yang jelek tentang orang lain kayak gitu ya teman-teman. Tapi intinya saya mau kasih teman-teman yang saya merahin aja tuh ya. Jangan mau dikendalikan oleh tubuh kita dan you must stop doing such thing. Jadi kita harus berhenti gitu ya. Nah, jadi kalau kita perhatiin banyak orang udah tahu nih, oke, sifat jelekku ini gitu ya. Tapi nggak ada mau berubahnya. Nah, kita berkata you must stop. Nah, jadi you must stop itu kan perintah ya. Berhenti nggak lu? Ya, berhenti. Nah, itu kan perintah. Nah, artinya apa? Kita punya keputusan, kita bisa berhenti atau enggak setelah disuruh. Ketika itu namanya perintah gitu ya. Sebenarnya kita mungkin nggak akan berhenti, tapi makanya kita diperintahin supaya berhenti. Nah, karena kita diperintahin supaya berhenti, ya berarti kita harus ada keinginan buat berubahnya. Nah, intinya kalau kita mau mengubah sikap, yang kedua kita juga butuh tekad dan usaha. Ya berhenti gitu ya. Nggak mungkin kita diperintah kita bisa langsung berhenti otomatis. Mau diperintah apapun sama firman Tuhan, kalau kita cuma baca firman hidup kita jadi berubah otomatis, wah itu enak banget tuh ya hidupnya kayak gitu itu. Udah apa auto kudus gitu ya. Otomatis kudus pasti hidupnya. Tapi intinya kita butuh tekad sama usaha. Ketika kita baca firman, kita bilang nggak boleh, kita harus mengajarkan kita hidup seperti ini. Nah, kita harus punya tekad dan usaha. Ya, jadi jangan cuma identifikasi, oke, sikapku begini, nanti kayak teman saya gitu ya, tahu nih, aku kan kasar ya, emang aku orangnya begitu. Nah, itu nggak ada tekad dan usaha buat berubah. Pastiin kita punya tekad sama usaha buat berubah ya teman-teman. Jangan cuma evaluasi diri doang. Ketiga, nah Efesus 4 ayat 28 sampai 29 ini kayak udah dibahas beberapa kali ya. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Nah, jadi yang ketiga teman-teman, bangunlah kebiasaan yang baik. Ya. Ketika kita udah punya tekad sama usaha mau berubah itu bagus, tapi jangan cuma tekadnya doang, tapi benar-benar kita bangun kebiasaan baiknya. Kebiasaan ya teman-teman, kebiasaan ini jadi sesuatu yang perlu diulang sampai akhirnya jadi gaya hidup. Gaya hidup itu bedanya sama yang bukan gaya hidup apa sih? Gaya hidup itu ya kita otomatis gitu ya, otomatis tanpa kita harus mikir, tanpa kita harus berusaha, ya itu udah kayak ngalir aja gitu ya, kayak olahraga teman-teman. Kalau olahraga masih diajakin itu berarti belum gaya hidup. Saya tahun ini baru mulai olahraga, saya nggak perlu diajakan orang gitu ya, itu jadi gaya hidup saya tahun ini gitu. Bangun tidur tuh langsung tahu oke, harus ini. Jadi bangun gaya hidupnya gitu ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini juga pengulangan sekali lagi teman-teman ya. Janganlah ia mencuri. Nah, jangan cuma di stop mencurinya, tapi mulai membagikan sesuatu. Jangan cuma stop perkataan kotornya, tetapi pakailah perkataan yang membangun. Intinya apa? Intinya adalah lakukan kebalikannya yang positif. Ketika kita punya sesuatu yang negatif, punya sikap yang jelek, jangan cuma di stop, tapi di stop dan kita lakuin yang positifnya. Ya, itu yang bangun kebiasaan namanya. Nah, jadi kalau kita mau mengubah sikap kita, pertama kita harus evaluasi diri. Ya, identifikasi, oke, sifat jelekku ini. Terus kita punya tekad dan usaha untuk mengubahnya. Ya, tahu nih, ini nggak boleh tetap ada di hidupku. Jangan kayak Simpson ya teman-teman. Ini, wah, nggak apa-apa lah sampai mati juga begitu, jangan. Ya, kita harus punya tekad, oke. Tahun depan karakterku, sikapku harus berubah gitu. Punya prinsip kayak gitu teman-teman. Terus ketiga, ya udah bangunlah kebiasaan baik sampai itu jadi gaya hidup yang kita nggak perlu berusaha pun, ya udah emang kayak gitu ya. Jadi sikap itu bisa diubah. Ada teman saya dulu bilang, jadi dulu di dekat rumah saya gitu ya, ada apartemen yang terkenal. Di situ memang apartemen itu di kawasan orang-orang kaya sebenarnya, tapi apartemen itu isinya orang-orang nggak kaya gitu ya. Ada lah terkenal gitu, saya nggak bisa sebut namanya supaya nggak jelek-jelekin.
Nah, waktu itu teman saya ada bilang, wah itu kalau yang tinggal di apartemen itu tuh orang yang ekonominya sulit. Nah, biasa karena mereka ekonominya sulit dan mereka kumpulan tuh di lingkungan-lingkungan orang kaya, mereka tuh punya mindset yang apa sih? Yang nggak baik lah gitu jadinya. Mindsetnya tuh bukan mindset orang sukses ya. Dia bilang begitulah ya kira. Itu pas saya bilang kayak gitu ya, saya bilang saya nggak setuju gitu ya. Dan itu ngomongin salah satu teman saya yang tinggal di situ. Saya bilang kalau dia mau berubah nggak bisa. Terus dia masih ngotot ke saya nggak bisa. Itu kalau udah dari kecil dibangun begitu sama orang tuanya udah nggak bisa kayak gitu. Sejujurnya saya nggak setuju gitu ya. Ketika kita kenal Tuhan, ya apapun background kita, separah apapun background kita, latar belakang kita separah apapun ya kita pasti bisa berubah. Jadi teman-teman mau mengubah sikap, evaluasi diri, tekad dan usaha, dan bangun kebiasaan baik. Dan sekali lagi, attitude yang harus kita punya adalah attitude yang seperti Tuhan Yesus punyai. Gitu aja teman-teman. Oke?